Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai bagaimana mencari nilai perusahaan yang diukur dengan price book value atau PBV. Periodenya itu tahun 2016 hingga tahun 2021. Nah, ini saya gunakan semua perusahaan manufaktur, jadi tidak ada seleksi, tidak saya seleksi. Ini di sini adalah perusahaan manufaktur tahun 2016 hingga tahun 2021. Nah, ini sudah saya kasih warna, di mana warna-warna ini akan memberikan kode. Kalau warna hijau itu berarti perusahaan itu belum IPO pada periode tahun penelitian. Misalkan di sini tahun 2016. Nah, ini saya kasih warna hijau karena BEPS itu IPO-nya di tahun 2021. Jadi yang saya warnai hijau ini perusahaan itu belum IPO pada tahun tersebut. Nah, teman-teman, ini juga ada warna kuning. Di mana warna kuning itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Jadi nanti harus dikonversikan terlebih dahulu, karena kalau tidak dikonversikan nanti nilai PBV-nya akan terlalu jauh berbeda dengan perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan untuk warna biru ini, warna biru ini adalah perusahaan tersebut tidak publikasi laporan keuangan. Misalkan untuk KBRI, teman-teman bisa mencari di IDX atau di website lainnya untuk mencari laporan keuangan perusahaan KBRI pada tahun 2019 hingga tahun 2021, dia tidak ada. Nah, untuk warna ungu ini juga sama, terutama kalau warna ungu ini adalah perusahaan itu tidak melaporkannya tidak per Desember. Nah, di sini perusahaan Amin itu sepertinya dia melaporkannya per Januari. Jadi tidak per 31 Desember. Oke, teman-teman, sekarang dilanjut. Kalau untuk warna ini berarti sudah ya, ini warnanya ada cuma 3 aja, biru, kuning, sama hijau. Nah, ini untuk perusahaan manufaktur saya memperoleh sebanyak 217. Nah, ini teman-teman bisa mencari perusahaan manufaktur, bisa melalui IDN Finansial. Karena kalau melalui websitenya IDX Statistik untuk perusahaan manufaktur itu sudah tidak ada, karena untuk di IDX itu ada perubahan sektornya. Oke, sekarang bagaimana mencari 217 perusahaan ini? Nah, teman-teman bisa buka websitenya untuk IDN Finansial. Ini seperti ini. Oke, IDN Finansial di sini teman-teman bisa lihat di bagian perusahaan ini. Nah, ini ada beberapa sektor, karena manufaktur itu terdiri dari 3 sektor, yaitu industri dasar kimia, barang konsumsi, dan aneka industri. Jadi perusahaan manufaktur itu terdiri dari industri dasar kimia, industri barang konsumsi, dan aneka industri. Nah, industri dasar kimia ini memiliki beberapa subsektor. Nah, misalkan untuk pakan ternak, nah di sini ada beberapa perusahaan. Nah, sudah saya tuliskan di sini. Jadi apabila dijumlah itu sebanyak 217. Nanti teman-teman bisa cek ulang. Apabila ada yang berlebih, mungkin ada yang double perusahaannya atau kurang teliti aja. Oke, ini sudah saya masukkan 217 perusahaan. Nah, 217 perusahaan nanti tinggal mencari harga sahamnya, terus total ekuitas, terus jumlah saham beredar. Nah, nanti bisa ketemu untuk BVS-nya atau book value share. Nanti finalnya kita mencari PBV, di mana PBV itu adalah rumusnya
harga saham dibagi dengan nilai buku. Nah, sekarang kita akan mencari harga saham. Nah, harga saham teman-teman bisa mencari melalui Yahoo Finance. Oke, Yahoo Finance teman-teman di sini misalkan untuk ketik aja di Yahoo Finance. Nah, di sini ada Yahoo Finance. Misalkan untuk perusahaan ini INTP. Nah, teman-teman bisa ketik di sini INTP. Jangan lupa dikasih titik JK. Nah, dia menandakan tempatnya di Jakarta. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang historical datanya. Oke. Nah, kita membutuhkan untuk data itu adalah harga saham closing price. Misalkan untuk tahun 2021, teman-teman berarti ambil akhir tahunnya. Kalau 31 Desember itu kayaknya kan nggak mungkin. Jadi kita cari akhir tahun di tahun 2021. Nah, nanti tanggalnya tanggal berapa nanti teman-teman bisa lihat di sini. Jadi closingnya penutupannya tanggal berapa. Misalkan ini untuk 2021, ini saya ambil bulannya Desember aja. Oke, di sini saya ambil tanggal 2 aja nggak masalah. Nah, ini untuk end date-nya karena akhir bulan kita ambilnya yang tahun 2022, tapi yang bulannya bulan Januari. Kita ambil yang tanggal ini aja 4. Kita down. Kita apply. Nah, teman bisa lihat untuk akhir tahun 2021 itu adalah tanggal 30 Desember. Itu terakhir untuk melakukan kegiatan transaksi di bursa itu tanggal 30 Desember. Nah, di mana untuk INTP itu nilai closing price-nya adalah 12.100. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Nah, ini untuk 12.100 untuk tahun 2021. Nah, untuk tahun 2020 juga seperti itu, teman-teman. Bisa cek di sini, misalkan tahun 2020. Tinggal di tahun aja gantinya 2020. Nah, gini. Nah, ini tinggal dicek diganti aja 2021. Oke. Nah, kita bisa lihat untuk akhirnya itu adalah di tanggal 30 Desember 2020 itu sebanyak 14.475. Teman-teman bisa lihat 14.475. Ini sudah benar ya. Nah, sekarang kita akan mencari total ekuitas dan jumlah saham beredar. Total ekuitas dan jumlah saham beredar itu adanya di laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat apabila teman-teman belum memiliki laporan keuangan, teman-teman bisa download melalui IDX atau melalui website perusahaan. Nah, saya ini sudah ada untuk perusahaan INTP tahun 2021. Oke, untuk INTP tahun 2021. Untuk ekuitas, teman-teman bisa lihat di sini ekuitasnya. Untuk tahun 2021 itu sebanyak 26.20.964. Bisa dicek 26.20.964. Nah, di sini ada dalam jutaan, berarti tinggal ditambahkan 06 karena perintahnya di sini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Berarti dalam jutaan kita akan menambahkan 06 atau mengalihkan 06. Oke, setelah ketemu total ekuitas, kita akan mencari jumlah saham beredarnya. Nah, jumlah saham beredar, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Teman-teman bisa search ini, bagian teropong ini, ketik aja modal saham. Nah, pada bagian ini, modal saham ini, nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini, jumlah saham beredarnya. Jumlahnya karena yang di sini 100%-nya jumlah kepemilikan 100% itu di bagian ini 3549 ya, 3549.
Karena bagiannya 100% kan ini. 100% itu berarti di jumlah saham beredarnya di 35498111099. Jadi saham treasury-nya tidak masuk karena untuk kita ngambilnya yang jumlahnya itu yang 100%-nya yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, sudah ketemu di sini jumlah saham beredarnya 3549 sekian. Nah, sekarang kita tinggal mencari BVS. BVS itu rumusnya jumlah equity dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, ini adalah untuk BVS tahun 2021 adalah O5 dibagi U5. O itu adalah ekuitas tahun 2021. U itu adalah jumlah saham beredar tahun 2021. Nah, kalau sudah ketemu BVS-nya, kita tinggal mencari rumus untuk PBV-nya, di mana PBV itu adalah harga saham dibagi dengan BVS. Harga saham tadi sudah dicari di bagian ini, I5 12.100 dibagi dengan BVS-nya sudah ketemu tadi, AA5. Nah, sudah ketemu untuk PBV-nya tahun 2021 untuk seluruh perusahaan manufaktur. Nah, teman-teman, kalau untuk latar belakang di bab 1 biasanya mencari rata-rata PBV atau nilai perusahaan selama tahun 2016 sampai 2021. Kalau penelitian teman-teman itu nanti bisa dipakai. Jadi nanti ini dari 217 perusahaan yang terdaftar itu kan tidak semuanya masuk. Katakan misalkan ini yang hijau-hijau itu kan tidak masuk, tapi nanti dibuat rata-rata. Di sini sudah ada rata-ratanya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu rata-rata ini, teman-teman nanti tinggal bisa buat grafiknya seperti ini. Nah, ini nanti untuk perkembangan PBV selama periode tahun 2016 sampai tahun 2021 bisa dijadikan sebagai latar belakang di fenomena masalahnya. Nah, ini perusahaan PBV itu mengalami fluktuasi peningkatan dan di akhir tahun 2021 itu mengalami penurunan. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai fenomena dalam penelitian teman-teman. Oke, teman-teman, sudah saya share mengenai tabulasi data untuk variabel nilai perusahaan atau price book value-nya pada tahun 2016 hingga tahun 2021, terutama pada perusahaan manufaktur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.